Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 12237 dengan prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, proyek UAS, dengan membuat website dengan judul Coffee Shop. Next. Di sini ada terdiri dari rekan-rekan kelompok saya dan juga saya juga, yaitu perkenalkan, nama saya Riki Fatwazi dengan NIM 122000583. Saya Salsabila Ramadhania, NIM 122201217. Saya Ayuni Novianti dengan NIM 122000788. Saya Farhan Ghazalba dengan NIM 122001257. Poin 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Saat ini internet semakin banyak digunakan baik untuk individu maupun oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, mempromosikan organisasi, ataupun mengiklankan produk apa saja yang dikeluarkan atau diproduksi, yang sekiranya akan menunjang kemajuan individu, organisasi, maupun perusahaan. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini, kami membuat sebuah website yang memuat tentang produk dan informasi coffee shop. Maksud dan tujuan. Maksud dari pembuatan website coffee shop ini adalah yang pertama, untuk membuat pengunjung lebih mengenal seputar coffee shop. Yang kedua, untuk memudahkan pengunjung dalam menemukan lokasi informasi yang ada. Kedua, memudahkan pengunjung dalam menemukan lokasi dan informasi yang valid tentang coffee shop ini. Tujuan dari pembuatan website ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah web programming yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian UAS. Ruang lingkup. Pembuatan website ini difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan berupa informasi bagi para pecinta kopi yang ingin memesan di coffee shop. Next. Poin 2, landasan teori. HTML. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup. HTML. Apa itu HTML? HTML. Apa itu HTML? HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di perambahan internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Semua halaman web yang sering Anda buka, seperti Facebook, Twitter, Google, dan lain sebagainya, ditampilkan dengan menggunakan HTML. Next. 2. CSS. Apa itu CSS? CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet, berfungsi untuk mempercantik penampilan dari HTML atau menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan, seperti menentukan posisi, merubah warna teks atau background, dan lain sebagainya. Poin 3, hasil dan pembahasan. Proses pembuatan menu utama website coffee shop. Yang pertama adalah yang pertama kali dibuat adalah doctype-nya. Doctype itu adalah untuk ngasih tahu tipe dokumennya. Di sini adalah HTML. Terus ke bawah ada tag HTML-nya, terus head. Di dalam head ini ada tag meta. Meta ini ada di head untuk digunakan untuk ngasih spesifikasi dari karakter setnya. Terus juga keyword dan juga viewport. Nah, di sini kemudian ada meta name sama dengan viewport. Content sama dengan edit device edit. Jadi maksudnya itu pas browsernya jalan, dia sesuai sama layar dari device-nya. Terus inisial sekali ini saat browsernya jalan, dia tuh maksimal zoom-nya adalah 1. Terus ada link rel style sheet. Ini relasinya ke CSS, file CSS-nya. Relasi style sheet dengan refresh-nya itu
file CSS sendiri. CSS itu foldernya, dan style 55 itu nama file CSS-nya. Kemudian tutup head. Kemudian lanjut ke tag body. Di dalam tag body ini ada nav. Tag nav ini untuk mengatur navigasi bar. Di dalamnya ada menu bar, yang di dalamnya ada logo, kelas logo. Logo ini untuk logo kafenya sendiri, yang nantinya akan ditampilkan di bagian kiri atas, dan juga slogannya. Terus di dalamnya ini ada unordered list, yang isinya adalah link berisi home, varian, special offers, dan reviews, dan juga get in touch. Ini dibikin heads supaya nanti pas diklik langsung menuju ke tempat tujuannya. Kemudian tutup list dan div, dan juga navnya. Next. Nah, ini menu navigasinya. Di sini ada logonya sendiri yang tadi cafe dan slogannya juga. Dan sebelah kiri ini ada home, varian, special offers yang tadi sudah dijelaskan. Jadi navigasi bar itu ada di bagian paling atas. Next. Proses pembuatan menu home. Di bar awal ada section ID sama dengan home untuk awalan menu home. Div class latar untuk latar tulisan belakangnya atau gambar. Div class home page, dan di sini ada H2 titelnya, yaitu a good way to start a day. Di sini paragrafnya ada tulisan dan spasi tulisan, dan di paragraf bawahnya terdapat di sini p class sama dengan today dan href today special, namanya today special, dan hrefnya ini nyambung ke link today special yang nantinya akan diklik. Tutup div dan section. Next. Nah, di sini ada judulnya yang tadi H2, a good way to start a day. Dan di sini paragrafnya di bawahnya. Dan yang link tadi itu menuju ke today special yang tadi, yang href. Today special. Proses pembuatan menu today special. Nah, di sini ada session ID. ID itu untuk memanggil yang udah dikasih link sebelumnya. Kayak tadi tuh yang sebelumnya tuh udah dikasih link, tinggal dipanggil doang. Nah, di situ ada div class title 1. Nah, si title 1 ini untuk membuat today special. Itu ibarat kata tuh pengen membuat kayak ukuran fontnya gitu. Nah, di sini kita kasih garis, yaitu HR. Nah, setelah itu kita dikasih div lagi, yaitu di bagian hot cocoa malt and oreo cheese cake. Itu untuk mengatur fontnya, mengatur paragrafnya. Kita beri variabel coco. Terus setelah itu kita tutup div. Nah, kita di sini mau menulis deskripsinya, yaitu buka div class bs, kita kasih nama variabelnya. Buka paragraf, yaitu nama deskripsinya. Setelah itu kita mau menaruh gambar di dalam kotak today special. Nah, div class kasih variabelnya. Setelah itu kita kasih codingan Emacs search, nama foldernya. Setelah itu nama filenya.
Habis itu kita kasih alt, untuk kalau gambarnya rusak atau loading itu kelihatan tulisan si Oreo cheese check atau si variable itu menampil tulisan. Nah, setelah itu kita tutup di bagian div si gambar pertama. Nah, di sini kita mau kasih garis, yaitu kita kasih aja div kelas garis GRS variabelnya, habis itu tutup div. Nah, di sini kita mau kasih gambar duanya atau gambar yang kedua, yaitu div kelas nama atau variabel. Setelah itu image, search nama atau file atau link gambarnya. Di sini kita pakai link dari Google. Nah, setelah itu kita pakai alt atau alt, nama variabelnya itu hot cocoa malt. Setelah itu kita tutup div di bagian gambar 2. Setelah itu kita kasih garis lagi, yaitu dengan codingan div kelas GRS 2, yaitu si div GRS 2 ini untuk menimbulkan gambar yang ada di 2D spesial, yaitu dengan cara menimbulkan pakai border di CSS nanti. Sama yang garis pertama itu untuk menimbulkan border juga. Habis itu kita pakai tutup session. Next. Bisa dilihat sendiri itu ada tampilannya si menu 2D spesial. Nah, itu judulnya 2D spesial. Nah, di situ ada deskripsinya, ada tulisannya. Nah, di situ juga ada gambarnya yang tadi saya sebutkan. Di situ juga ada garis. Garisnya itu border. Kita di sini menggunakan border. Next. Proses pembuatan menu our variant. Yang pertama adalah section our variantnya. Terus di dalamnya ada div class title, ini untuk judulnya our variant, dan ID our variant supaya nanti pas diklik di navigasi bar bisa langsung menuju ke section our variantnya. Dan kemudian di dalamnya ada class box. Class box ini untuk background dari section ini yang nantinya diatur di CSS, ada yang warnanya coklat. Terus di dalamnya ada beberapa kelas varian. Di sini ada varian 0, varian 1, dan varian 2. Di sini sama, yaitu ada gambar di dalamnya, gambar image. Terus kelas image ini untuk ngatur gambar, dari ngatur ukuran, ngatur posisi dari gambarnya sendiri. Terus ada ALT-nya. ALT-nya tadi sudah dijelaskan, ALT itu kalau gambarnya nggak ke loading atau crash atau rusak, bakalan muncul tulisan yang nambah keterangan gambar apa gitu. Terus di dalam tag varian itu juga ada div class tengah, yang di dalamnya ada div class des sama dengan code ini yang adalah deskripsi dari menunya sendiri. Jadi div class tengah ini untuk ngatur deskripsinya. Jadi ntar pas kursornya jalan ke gambarnya ada tulisan, ada keterangan di situ menu apa gitu. Vodka atau Colt atau Wizard atau Nunca. Next, untuk tampilan browser. Nah, di sini kelihatan ya our variannya itu untuk judulnya. Terus, nah kayak yang di sini ini ada 4 gambar. Ini varian-variannya. Nah, kalau kursornya dijalanin ke salah satu gambar ini, gambarnya akan muncul keterangan hot dan gambarnya bakalan opacity-nya langsung memudar. Jadi ini keterangan deskripsi dari gambarnya sendiri.
Misalkan kayak contoh yang hot ini. Kalau kursornya dijalanin ke menu bakalan jadi kayak si hot ini. Next. Proses pembuatan menu special offers. Pada bagian special offers ini, itu ada section. Section yaitu gunanya untuk mengelompokkan bagian-bagian HTML ini menjadi beberapa bagian. Lalu ada div class, sama dengan title 3. ID sama dengan special offers. Menu di special offers. Lalu ada div class sama dengan special 1. Div class C. Lalu di sini ada image search. Image search ini gunanya untuk memasukkan file atau gambar atau link. Lalu di sini ada alt croissant. Lalu tutup div class sama dengan xx. P paragraf, B itu bold untuk menebalkan tulisan. Lalu by 1 BR baris baru, lalu get 1 tutup B, tutup P. Lalu tutup div class sama dengan df. P free cup of coffee. Lalu tutup paragraf. Tutup div class sama dengan syarat term and condition. Syarat ini fungsinya jika kursor diarahkan pada term and condition, maka akan menampilkan span class atau tooltip text akan menampilkan free shoot espresso dine in only. Tutup span. Lalu tutup div. Lalu div class. Lalu buka div class sama dengan dekor. Tutup div, lalu tutup section. Nah, berikut tampilan menu special offers. Di sini terdapat gambar dan dari link yang dimasukkan tadi. Di sini ada tulisan B1, garis baru, lalu get 1. Terus di sini ada keterangan atau deskripsi free cup of coffee. Proses pembuatan menu review. Di sini kita pakai session, itu buka session. Setelah itu kita menggunakan div class title 4. Habis itu kita pakai ID review. Namanya review. ID review itu untuk memanggil yang link yang ada di menu navbar. Setelah itu kita buka div class review. Nah, di sini kita mau mengatur yang ada di dalam menu review, yaitu div class review. Di dalamnya ada border, yaitu div class WA. WA itu border yang mau kita buat. Nah, setelah itu kita buka paragraf kelas, nama variabelnya. Setelah itu span, buka span, habis itu kita tulis si simbol bintangnya untuk di dalam atau untuk menampilkan di dalam border. Tutup span, setelah itu tutup paragraf. Sama, yang di bawahnya juga sama, itu untuk menimbulkan si bintang di dalam bordernya. Nah, di sini kita mau menulis hari. Nah, dengan cara buka paragraf dengan kelas, habis itu variabelnya jm kita tulisnya nama 2 days go atau 2 days go. Tutup paragraf. Di sini kita mau menampilkan si deskripsi dan namanya atau menampilkan komentar di dalam
border dengan cara div kelas ulusan 1. Setelah itu buka paragraf namanya excellent environment and friendly service, thank you. Di situ ada garis barunya juga, kita pakai BR, dan juga di situ di bagian si cacanya atau nama komentarnya dikasih bold. Nah, di sini kita mau kasih nama si komentarnya di dalam box atau si border, yaitu namanya Caca dengan kita kasih garis tebal yaitu si bold, menggunakan bold. Nah, kita di sini tutup si div bagian ulasan 1. Setelah itu kita tutup div si WA. Nah, di sini ada beberapa box atau border fungsinya dan sangat sama yang ada di dalam border masing-masing. Nah, kayak di situ ada boxnya WA1, box WA2, dan box WA3. Setelah itu kita div di bagian review. Setelah itu kita session. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada kotak di bagian review. Nah, si tadi di situ menimbulkan background-nya di bagian review-nya, di bagian variabel review itu menimbulkan variabel dan juga ukuran di dalam kotak. Nah, bisa dilihat sendiri di situ ada beberapa box atau border. Yang di dalam box itu ada komentar yang terdiri dari rating dan juga deskripsi dan juga nama si komentar dan juga hari yang dikomentarkan. Lanjut. Pada bagian menu About Us ini terdapat div class sama dengan About Us. Nah, ini fungsinya sebagai variabel. Lalu H2, buka H2, About Us, tutup H2. Lalu di sini terdapat image search. Fungsinya untuk memasukkan file atau gambar pada menu About Us. Image ini nama folder, lalu masukkan nama file atau nama foto tersebut. Lalu di sini buka paragraf. Di sini terdapat isi dari deskripsi dari menu About Us tersebut. Lalu tutup paragraf. Dan seterusnya, yaitu ada href sama dengan pagar ini berfungsi untuk memasukkan link. Lalu plus sama dengan button. Lalu learn more. Button ini gunanya untuk tombol pada learn more. Lalu tutup A, tutup div. Nah, di sini terdapat tampilan dari menu About Us. Di sini yaitu bagian judulnya yaitu About Us. Lalu di sini yaitu isi dari deskripsi menu tentang About Us. Lalu di sini yaitu button untuk tombol Learn More. Dan di sini terdapat gambar yang dimasukkan nama file yang dimasukkan pada HTML tadi. Proses pembuatan menu Get in Touch. Di sini footer div class sama dengan content about H2 ID Get in Touch H2 untuk title-nya ya. Di sini P paragraf kita menulis nama alamat, nama email, dan nomor handphone. Lalu tutup P. Di sini ada image search atau logo icon gambar yang kita gunakan di dalam sini. Ada 3 gambar.
tutup div, lalu P, copyright 2021, desain by Cafe, tutup P, lalu tutup footer, next. Di sini untuk tampilan menu get in touch-nya ya seperti yang tadi, ada 3 icon gambar yang link tadi di samping kiri atas nih. Dan get in touch untuk title-nya, dan di sini paragrafnya yaitu nama alamat, email, dan nomor handphone, dan ada copyright 2021 di bagian bawah. Di sini ada contoh proses menambahkan CSS-nya. Kita mengambil salah satu contohnya, bisa dilihat sendiri. Nah, oke. Oke, jadi ini adalah tampilan dari codingan yang tadi sudah dijelaskan. Ini bagian web HTML-nya. Ada garis ini. Ya, sampai bawah. Terus ini adalah bagian CSS-nya. CSS-nya ada banyak banget, jadi nggak bisa di screenshot semua. Ya, tampilan di sini aja. Untuk atur masing-masing dari HTML-nya sendiri. Ya, kira-kira segitu untuk codingan dari CSS-nya. Kemudian webnya akan ditampilkan di browser. Dan dari web yang telah kami buat. Di sini ada home itu dari sini. Kalau diklik akan menuju ke home, terus ini tulis spesialnya. Kalau klik akan ke sini. Terus our variant. Nah, di sini kayak yang tadi udah dijelasin, tiap gambarnya diklik itu akan munculin deskripsi dari menunya. Kayak gini. Terus special offers. Nah, di sini special offers-nya. Dan di sini ada term and condition yang tadi kalau kursornya diarahin ke sini akan ada keterangan tambahan, yaitu free one shot espresso dan in only. Terus ini kolom reviewnya. Nah, di sini ada bagian reviewnya. Review yang tadi sudah dijelaskan, tampilan aslinya kayak gini. Ada komentar, ada rating, ada harinya, dan orangnya. Dan ini tampilan about us-nya. Itu tampilan tadi. Terus lanjut ke footer. Tadi reviewnya, terus get in touch. Kayak gini. Ya, jadi ini tampilan dari get in touch. Di bagian footernya ada di sini tadi dijelasin copyright dan desainnya. Penutup. Di sini ada kesimpulannya, yaitu berdasarkan pemaparan di atas tentang pembuatan website coffee shop bertujuan untuk memberi detail informasi seputar coffee shop dan untuk mempermudahkan mengenal dan mempromosikan coffee shop kepada para pelanggan. Di sini ada saran, yaitu untuk mengembangkan website sangat diperlukan suatu teknik pemrograman yang lebih baik dan juga tambahan fungsional sistem. Saran penulis pada kesempatan yang akan datang, program ini dapat dikembangkan dengan kelengkapan fitur dan fasilitas pendukung yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, tolong juga dimaafkan juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.